Oke, baik kita mulai. Kita sudah bahannya sudah ada di e-learning, sudah saya upload. Hari ini kita masuk uji rata-rata populasi. Nah, silahkan buka bahannya, kita baca bersama, kita latihkan. Eh, Sebentar saya share dulu bahannya, kita baca bersama aja. Nah, ini bahannya yang saya upload di Simari. Jadi kita apa namanya menguji nilai rata-rata pada populasi di mana data sampelnya ada pada kita, gitu. Jadi uji rata-rata populasi, aplikasinya adalah rumus uji T. Jadi namanya ujinya untuk uji rata-rata populasi ini rumusnya uji T namanya. Jadi uji rata-rata populasi dengan uji T merupakan uji dalam statistik untuk menguji rata-rata min suatu populasi yang berdasarkan pada ketidaktahuan mengenai nilai varian dari populasi. Tapi intinya kita ingin menguji nilai populasi itu nanti apakah sama dengan nilai yang sudah kita nilai yang menjadi pembanding kita saat ini. Jadi contohnya begini, ada misalnya nilai hasil ujian sekolah di wilayah kita, lalu populasi sekolah kita tidak atau ada ujian rata-rata ujian nasional senasional rata-ratanya sekian, lalu kita punya data kita, lalu kita ngecek apakah data kita sama atau beda dengan yang rata-rata nasional itu salah satu contoh. Jadi di sini kalau dia contohkan ini tentang uji T. Jadi saya tidak menjelaskan tentang uji T. Intinya ketika sampelnya lebih besar katanya
Ini penjelasannya. Kita menggunakan simbol T dibanding simbol Z sebab apa ini kalimatnya ketika ukuran sampel meningkat, distribusi T akan mendekati normal dibanding distribusi akan mendekati distribusi normal standar atau nilai Z. Jadi istilahnya, jadi distribusi T relatif distribusi T relatif ke distribusi normal standar. Nah, itu alasan saja, tidak usah kita praktisnya. Untuk keperluan menguji rata-rata sebuah populasi dengan data yang ada di tangan kita, kita dapat membandingkan apa yang diperkirakan sementara ini dengan apa yang ada di tangan kita gitu aja. Ini rumusnya, tidak usah rumusnya nanti kita. Nah, ini nilai statistik uji T dihitung dengan ini rumus H0-nya. Ya. Lalu ini H alternatif. Ini rumusnya, kita langsung ke praktik aja. Ini penjelasan-penjelasan. Nah, ini cara mengambil kesimpulan. Kalau kita menggunakan uji T, maka hasil T yang kita hitung dari rumus itu boleh dibanding dengan T tabel. Apabila sama atau lebih kecil dari tabel, maka HO diterima. Maka HO tidak ditolak dan H ditolak. Ini sebenarnya bukan, kalau ini H0, ini H1. Ada orang Banjar nyebutnya ini HO, lalu di sini HA. Tapi yang benar ini H0, karena angka 0, ini makanya angka 1. Lalu kalau T hitungnya yang diperoleh dari rumus lebih besar dari T tabel, ke harga kritis di tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Ini cerita kembali ke kurva normal. Jadi kalau T kritisnya lebih besar dari wilayah ini, dari angka yang membatasi wilayah ini, maka dia akan H0-nya ditolak. Nih, H0 ditolak gitu. Tapi jika kita menguji nilai P probability-nya, nilai sig-nya, cukup kita lihat apabila sig-nya lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak, tidak dapat ditolak. Jadi kalau nilai sig-nya kurang dari tingkat 0,05, sig-nya kurang dari tingkat signifikasi yang kita tentukan, maka H0 ditolak. Itu aja. Ini lebih mudah kita pakai dibanding dengan menggunakan T hitung dengan T kritis pada tabel. Tetapi untuk menguji menguji rata-rata populasi ini, kita harus memenuhi asumsi bahwa data kita normal. Jadi untuk menggunakan uji T itu adalah statistik parametrik. Uji T ini menggunakan nilai rata-rata. Nanti kalau dia tidak normal diukur, maka dia menggunakan uji O. Uji O itu uji median. Jadi artinya dia tidak menguji nilai rata-rata, tapi menguji nilai median. Itu non parametrik. Apabila tidak normal, apabila normal dia gunakan uji T. Yang diuji adalah nilai rata-rata, menggunakan nilai rata-rata. Nah, jadi pertanyaannya untuk menguji apakah satu sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berusia normal dapat digunakan pendekatan grafik, pp-plot, atau yang kemarin kita gunakan itu adalah menggunakan ini. Uji Kolmogorov-Smirnov. Sebab pp-plot itu gambarnya grafik, kalau kita tidak bisa baca grafik, ngalih menerjemahkannya lebih baik Kolmogorov-Smirnov aja. Nanti kita lihat sig-nya, kita lihat
cara penerimaannya. Nah, jadi dalam pendekatan Kolmogorov-Smirnov kemarin suatu sampel diuji, apakah sampel yang ditarik dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis nolnya berbunyi sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi H0-nya berbunyi distribusi populasi normal. Sedangkan HA-nya menyatakan distribusi populasi. HA menyatakan saat itu tidak berasal dari populasi yang normal. Ini untuk mengambil keputusannya, bila nilai SIG-nya lebih besar atau sama dengan dari SIG yang kita pakai 0,05, maka H0 tidak ditolak. Bila nilai SIG-nya kecil dari 0,05, tingkat signifikansinya, maka H0 ditolak. H0-nya berbunyi sampel berasal dari populasi normal. Jadi logikanya harusnya sampelnya kita tidak tolak, sehingga kesimpulannya normal. Kalau kita tolak, berarti tidak normal dia. Itulah. Nah, itu berarti nanti sebelum kita menguji T, kita harus uji normalitas dulu. Nah, kemudian contoh kasusnya. Kasusnya nih misalnya ada peneliti ingin menguji bahwa rata-rata tinggi badan anak 8 tahun adalah 100 cm di kota X. Misalkan seorang peneliti ingin menguji suatu hipotesis. Hipotesisnya bahwa rata-rata tinggi badan anak laki-laki berusia 8 tahun 100 cm. Ini hipotesis. Untuk keperluan penelitian, maka diambil data dari 20 anak. Nah, untuk mengecek tinggi badan, setelah dikumpul 20 anak ini, didapat ini tinggi badannya. Nah, hipotesisnya tadi HA-nya tinggi badannya 100 cm. Yalah. Tinggi badan 100 cm itu hipotesisnya. Lalu setelah diambil datanya, ini nanti kita uji apakah rata-rata populasi ini bujur 100 cm itu ataukah beda jauh dari 100 cm rata-rata anak di dalam data kita. Hipotesis kita yang rata-rata 100 atau rata-rata tinggi badan anak itu 100 cm. Nah, hipotesis 0 menyatakan badan anak laki-laki berusia 8 tahun di kota X adalah 100 cm. Lalu dengan menguji T, apakah hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak pada signifikansi 5%. Ini contoh kasus saja. Kita langsung ke ini contoh kasus saja terus-terusan sampai ke bawah nih. Misalkan lagi, lalu nanti misal lagi. Jadi tidak usah satu kasus saja, kita coba langsung ke penyelesaian dalam SPSS. Jadi contoh kasus ini untuk yang kita selesaikan ini contohnya adalah seorang peneliti ingin menguji suatu hipotesis yang menyatakan rata-rata ujian nasional matematika SMA adalah 75. Rata-rata UN SMA 75, itu hipotesis. Lalu untuk keperluan menguji di populasi di kota X ini, di kota ini, maka di sini diwawancarai, digalilah 15 siswa SMA. Ini nasional kan tadi nasional 75 rata-ratanya. Apakah di kota kita yang kota X ini diambil data 15 siswa, apakah nilai ujian nasional matematika dari siswa SMA yang ini sama dengan 75 rata-rata nasional ini atau tidak? Jadi kita menguji populasi dari kota X yang kita ambil sampelnya 15 orang ini, apakah sama dengan nilai ujian nasional, rata-rata nasional, rata-rata kota X, ini siswa SMA di kota X tadi, apakah mengikuti rata-rata atau beda? Rata-rata siswa di ini, rata-rata di SMA ini, yang sampelnya 15 orang ini,
samakah dengan rata-rata sekota. Ini kalau ini 15 orang ini di SMA, sebuah SMA di Banjarmasin, ini data untuk SMA di Kota Banjarmasin, rata-rata sekota Banjarmasin, gitu contohnya misalnya. Nah, ini contoh. Lalu hipotesis nolnya mengatakan rata-rata ujian nasional SMA kota ini adalah 75. Artinya sama dengan rata-rata ujian nasional. Hipotesisnya menyatakan rata-rata ujian nasional matematika SMA ini tadi kan bacaannya hipotesis yang menyatakan rata-rata ujian nasional di kota X adalah 75. Jadi hipotesisnya berbunyi hipotesis nolnya rata-rata ujian nasional matematika SMA di kota X adalah 75. Lalu data kita ini data SMA kita anggaplah gitu. Lalu nah karena kita tadi sebelum menguji apakah ini SMA kita ini sama dengan rata-rata 75 sekota ini ataukah beda gitu. Jadi kita menguji kada tahu SMA kita ini berapa nilai rata-ratanya, seanggap belum tahu gitu. Lalu apakah cocok atau 4 di rata-rata 75 ini kah, atau lebih tinggi mood kita atau lebih rendah? Nanti kita cek. Nah, lalu sebelum kita menggunakan menguji T, maka kita harus menguji normality dulu. Nah, normalitasnya berarti seperti kemarin uji normalitasnya, masukkan data yang kita uji itu. Nah, ini perlu diuji lagi kah atau kada gitu. Soalnya kan kemarin kita sudah menguji normalitas ini. Jadi caranya data kita masuk di sheet data sheet, ini data sheet lah 15 orang, 10 sambung 5 nih, ke bawah nih 5 nih di bawah sini sambungannya nah. 15 orang nilai, lalu kita isi nih boleh data PO-nya nih diujian nilai, kita isi nilai ujian nasional labelnya. Kalau sudah, lalu kita klik analyze, ini nah klik analyze. Jadi data ini ada data nih satu kolom, klik analyze, klik descriptive statistik, klik ppplot. Nah, kalau sudah itu muncul, enggak, lalu variabel nilai pada kotak variabel, masukkan variabel nilai pada kotak variabel, kemudian pilih distribusi, tes distribusi, pilih norma, kemudian oke. Jadi di sini bacaannya, nah, kalau sudah pilih analyze, di sini analyze, deskriptif, lalu apa tadi, analyze, deskriptif, ppplots, lalu kotaknya pilih distribusi, pilih normal. Nah, ini langsung sudah ketika kita klik ppplots. Jadi dari analyze, deskriptif, ppplot, klik gambar ini keluar. Lalu udah nilai yang ada di sini masukkan ke dalam sini, masukkan ke dalam kotak ini. Kalau sudah, klik sini normal, lalu tes distribution. Ini klik distribusi statistik ppplot, kemudian nilai masukkan, sudah itu pilih distribution, tes distribution normal. Kemudian oke. Nah, kalau sudah oke, berarti nanti outputnya gambarnya ini. Nah, ini pendekatan ppplot. Kita kalau pakai Kolmogorov Smirnov, lebih baik nyaman Kolmogorov Smirnov. Jadi kita ambil analyze non-parametric test, one sample KS. Sehingga muncul dialognya ini. Lalu kita masukkan data yang tadinya di sini masuk ke sini. Lalu klik normal di sini. Yalah. Pilih analyze non-parametric test.
one sampel KS sehingga muncul kotak ini. Lalu kalau sudah ini kotak itu muncul, di sini pilihannya normal, analyze non-parametric test one sample KS sehingga muncul dialog one sample correlation test. Ini kalau sudah kita masukkan data, nanti kita latihkan uji normality dengan Kolmogorov-Smirnov. Nanti print out-nya ini nah. Nah, print out-nya ini yang kita baca cuma ini aja nah, asim sig ini nah. Apabila sig-nya ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tidak ditolak. H0 menyatakan nilai rata-rata sekolah kita sama dengan nilai rata-rata sekota, nilai rata-rata umum sekota gitu. Nah, pada variabel kotak variabel list, pada test distribution pilih normal, kemudian pilih OK, lalu muncul output-nya ini. Nah, karena ini lebih besar dari 0,5, maka hipotesis nolnya diterima. Hipotesisnya berbunyi sampel kita berasal dari distribusi normal. Jadi ini uji normalitas, baru uji normalitas. Belum uji T-nya. Ini artinya apabila ini kita katakan asimsiknya besar dari 0,05, maka katakan H0 ditolak, H0 tidak ditolak, maka berarti sampel normal. Karena H0-nya berbunyi sampel berasal dari distribusi normal. Oke. Nah, kalau sudah, kita baru menguji apakah nilai kita tadi. Nah, sekarang kita teruskan. Ini penjelasannya di bawah sini. Sekarang selanjutnya pilih analyze, comparement, analisis, perbandingan nilai rata-rata, one sample t-test, sehingga muncul dialog one sample t-test, gambar 85 yang ini di atas ini. Kalau gambar ini muncul, data nilai yang ada di sini masukkan ke sebelah sini. Nilai pada kotak t-test, jadi nilainya asalnya di sebelah sini, kita klik panahnya masuk ke sebelah sini nilai. Di tes value ini kita tulis nilai yang rata-rata nasional untuk satu kota tadi 75, nilai hipotesis awal itu 75 rata-rata. Nah, jadi artinya nilai punya kita mau dibanding dengan nilai 75 ini apakah sama atau beda gitu. Nah, jadi pada kolom nilai, pada kotak tes variabel, pada tes value tadi di bawahnya tadi. Nah, ini tes value klik 75. Nilai dari hipotesis 0. Nah, selanjutnya pilih OK. Kalau sudah pilih OK, tabel 8384 muncul. Tabel 84 ini nah, kalau tabel 84 ini memperlihatkan P-nya min 4674. Sig-nya 0,0. Ini sig-nya yang kita baca. P-nya, SD-nya kita melihat SD-nya ini 14,9. Ini di bawah sini kalau tidak salah, di atas. Ini nah. Standar deviasinya 14, min kita 56. 56 standar deviasi kita 14. N kita 15 orang tadi, 15 orang. Min-nya 56, padahal nilai min yang mau kita banding tuh nilai kota itu 75. Ternyata nilai sekolahan kita cuma 56,93. Nah, kita teruskan nih, ini kan tabel tabel output, tetapi output baru deskriptif. Sekarang output yang pengujian ini. Nah, dari pengujian ini min kita 56,93. Ini
Standar deviasinya di atas dia 14,969. Perhatikan bahwa 56 ini terlihat cukup jauh dari nilai rata-rata hipotesis, yaitu 75. Nah, hal ini berarti mestinya, karena ini sangat jauh, mestinya kita tolak hipotesis kita. Hipotesis 0 harusnya ditolak. Karena kan hipotesis 0 berbunyi rata-rata sekolahan kita sama dengan 75 juga. Tapi ternyata rata-rata sekolahan kita angkanya jauh, tapi kita belum 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 melihat ini. Nah, jadi ini signya 0,00. Kalau 0,00 itu berarti kan kecil dari 0,5. Kalau 0,05 kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Maka H0 berbunyi rata-rata sekolahan kita sama dengan 75 juga. Kalau ditolak berarti rata-rata sekolahan kita tidak sama dengan 75. Ya. Nah, ini pakai tabel, kalau bisa membaca tabel, kita membaca ininya aja. Nah, baca ini. Nah, jika nilai sig-nya lebih besar atau sama dengan sig 0,05 kita, maka H0 tidak ditolak. Jika nilai sig asim sig-nya kecil dari tingkat 0,05, maka H0 ditolak. Nah, karena tadi 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Berarti nilai rata-rata ujian SMA kita tidak sama dengan rata-rata 75 yang disajikan oleh kota tadi. Karena punya kita hanya 56 nilai rata-ratanya, rendah pada nilai rata-rata lokal, rata-rata kabupaten istilah kita. Oke, itu contoh. Nah, sekarang kita mau praktek. Itu contoh pemahaman aja. Sekarang kalau kita mau praktek, kita coba sambil kita baca, sambil kita coba. Nah, saya belum buka SPSS ini, sebentar lah. Saya buka SPSS dulu. Kita praktek. Bentar, saya buka SPSS. Belum. Nah, bentar. Saya ambil satu data dulu. Saya masukkan di SPSS.
Nah, sudah kelihatan data saya di di sheet data SPSS. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini data saya di sheet data SPSS. Saya ambil 50 orang, satu kelas, satu kelas anggap satu SMA. Tapi ini kelihatannya angka ini bukan angka skor apa ini. 120, 134. Nah, misalnya nih skor tes psiko misalnya. Ini misalkan aja lah. Nah, tapi yang mudah tuh skor tes IQ mungkin, Pak. IQ Oke. ini ada 134 ada nih. Tinggi benar nih orang IQ. Pintar banget lah. Tes IQ. Pintar benar. Ya kalau misalnya kita umpamakan gitulah. Kita umpamakan nih tes IQ di kota, anggap kota Banjarmasin. Sudah itu tes IQ 115 misalnya lah. Sehingga nanti patokan kita 115. Yang 50 orang siswa kita ini sama dengan rata-rata di Banjarmasin 115 itu kah atau lebih tinggi atau lebih rendah IQ di kelas di sekolahan kita ini sama dengan 115 IQ rata-rata satu kota Banjarmasin misalnya. Itu memang beneran seperti itu atau beda? Kalau beda lebih tinggi kah lebih rendah? Nah, uji normalitasnya berarti kita apa namanya apa caranya ini tertutup oleh panel Zoom ini. Nah, saya letakkan ke bawah aja panel Zoom-nya supaya mudah. Nah, baik. Nah, sekarang kali ini ada variabel saya beri data PO. Nah, data PO ini variabel nomor 1 skor. Nah, sudah scale. Lalu kita balik ke data PO. Nah, lalu kita analyze. Ini analyze. Kalau kita uji normality-nya pakai Kolmogorov-Smirnov, iyalah. Kalau kita pakai Kolmogorov-Smirnov, kita Deskriptif statistik. adalah langsung analyze non-parametric test. Kalau kita pakai Kolmogorov test, nah ini one sample KS. Nah ini, iyalah, kelihatan. Jadi, saya ulang, kita klik analyze, test, ada belum legasi dialog, ke kanan lagi, nah ada nomor 4. Kita klik, nah ada masukkan ke iyalah. Nah, sudah klik normal, itulah
pilih oke. Kalau jadi di sini cuman pindahkan data ke sebelah sini, klik normal, klik oke. Nah, di tempat saya sudah muncul apa namanya di tempat saya sudah muncul printout-nya. Di layar saudara sudah muncul printout. Halo. Belum, Belum, Pak. Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Masih layar kosong. Bentar, saya ini mau stop share dulu. Lalu saya share yang baru. Nah, share yang baru itu ini output dokumen ini. Nah. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah. Sudah? Dah. Sudah. Nah, yang kita baca ini aja nah. 0,341. 341 ini kan lebih besar dari 0,05, berarti hipotesis 0 tidak ditolak, berarti data berdistribusi normal. Selesai kan? Ini kalimat nih kalau kalian hendak ini ada di bawah sampai sana. Nah, test distribution is normal. Artinya distribusi tes normal. Jadi intinya kita baca ini ternyata lebih dari 0,05, kesimpulannya data kita normal. Kalau data kita normal berarti oke, kita pakai parametrik. Nah, berarti saya balik lagi ke sheet data tadi. Nah, sekarang kita menguji apakah IQ sekolahan kita ini sama dengan IQ rata-rata sebuah kota Banjarmasin. 115 dari patokan kita lah. Lalu berarti kita akan mulai dengan analyze. Kalau sudah analyze, compartment. Nah, ini terusnya apa? One sample t-test. Ke sini kan, one sample t-test, klik. Muncul dialog, skor IQ masukkan ke tes variabel. Nah, tes value kita tulis 115. Nah, nilai rata-rata satu kota Banjarmasin tadi. Kita akan menanyakan apakah nilai kita sama dengan nilai rata-rata satu kota itu. Intinya sampai situ oke aja langsung. Yalah. Pilih oke. Nah, lalu saya stop share lah yang ada. Saya share baru. Hasil. Nah, ini sebentarlah saya supaya kelihatan nih. Saya geser loh. Nah, ini one sample statistik ini nilai N-nya 50 orang, sekolahan kita tadi, skor IQ-nya min-nya 119. 119 min sekolahan kita. Nah, T-nya 2,289, sig-nya 0,026. 0,02 itu lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05, yalah. Lebih kecil lebih besar. 0,02. Lebih besar. Lebih besar, Pak. Masa 0,02 26 per 1000 lebih besar dari 50 per 1000 lah. Kecil, Pak. Kecil, Pak. Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti H0 Ditolak, Pak. ditolak. H0 menyatakan IQ sekolahan kita sama dengan IQ rata-rata satu kota. Kalau ditolak berarti IQ sekolahan kita beda.
Bedanya karena T-nya nih plus 2,289 T plus nilainya berarti sekolahan kita lebih tinggi dari 115. Kalau T-nya ini minus di sini, nah, maka sekolahan kita rendah dari 115. Karena ini plus, sekolahan kita, kesimpulan sini, sekolah H0-nya ditolak, berarti sekolahan kita tidak sama, berarti beda. Bedanya itu karena ini plus, berarti sekolahan kita lebih tinggi dari rata-rata. Ternyata sekolahan kita IQ-nya memang 119,38. Lebih tinggi dari IQ rata-rata 115. Nah, selesai sudah pengujian kita. Kesimpulannya apa sekolahan kita? Sekolahan kita tidak sama dengan rata-rata satu kota. Sekolahan kita lebih tinggi. Kalau mau disebut rinciannya, sekolahan kita 119, rata-rata kota 115 saja. Oke, sudah selesai tesnya. Iyalah. Jadi simpel aja kalau apa namanya, simpel aja pekerjaannya. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Ada komentar? Itu kan mengikuti langkah yang ditulis di buku itu aja. Yang penting sheet data kita isi satu kelompok aja. Sudah itu katanya uji normality. Uji normality itu klik kompartemen. Nah, uji normality itu analyze, klik non parametric, lalu one sample KS. Sudah oke. Nah, lalu pindahkan data. Sudah itu oke, selesai. Keluar keputusannya data normal, lanjutkan dengan kita uji data kita, klik analyze, kompartemen, one sample test, sudah itu muncul kotak dialog, masukkan data kita, lalu klik di bawahnya tesnya 115, rata-rata kita tulis, lalu kita klik oke, akhirnya nampak hasilnya bahwa punya kita 119 lebih besar dari 115. Dan itu signifikan, ini tes value-nya 115 bacaannya sini. Nah. Punya kita 119. Jadi dengan sig 0,26 ini H0 ditolak, berarti tidak sama dengan ini punya kita. Tidak sama, ternyata punya kita lebih besar karena ini plus, dan ternyata minnya memang kelihatannya lebih besar. Jadi ini bukti-bukti ini lebih besar, ini plus, bahwa ini tidak sama dengan ini, dan memang beneran 119 lebih besar 1,15. Lebih besar ditandai dengan sini nilai plus. Di sini ditolak H0 bahwa ini sama dengan 115. Nah, sudah selesai kita menguji. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada lah. Pak Ulun, Pak, mungkin Lilis, Pak, dari Banjarbaru. Silakan. Oke, kalau misalnya yang awal tadi uji normalitasnya, kalau misalnya kita nilainya kurang dari 0,05 itu gimana, Pak? Apa yang kita lakukan kayak itu, nah? Ujinya tidak normal. Nggih, misalnya. Nah, jadi kalau ujinya tidak normal, kita tidak boleh gunakan uji parametrik. Oh, nggih. Uji parametrik itu di sini disebut dengan t-test. T-test itu menguji nilai rata-rata. Nanti kita ubah menjadi statistik non-parametrik. Nah, nanti di akhir perkuliahan kita akan saya sampaikan statistik non-parametrik yang dipilih sesuai dengan keperluan kita, tetapi dia tidak mensyaratkan uji normalitas. Jadi kalau data kita tidak, sebenarnya kalimatnya mudah aja. Kalau data kita tidak normal, pilihlah satu rumus di parametrik sesuai dengan pengujian kita. Jadi kalau uji nilai rata-rata tadi, lalu kita tidak bisa, nanti sebagai gantinya uji apa yang di non-parametrik yang seperti ini keperluannya, tetapi tidak mensyaratkan data normal. Nanti di model-model, di rumus-rumus non-parametrik ada, tinggal kita pilih. Jadi kesimpulannya,
Kalau data tidak normal, nanti kita akan pilih non-parametrik, tapi non-parametriknya tidak dicontohkan di sini. Sementara ini kan kita pilih parametrik. Kebetulan data kita yang kita uji normal gitu. Oh, nggih, karena mungkin uji yang lain Pak lah pakai yang Ada uji yang lain Oh, untuk nggih. menguji yang tidak membutuhkan uji normalitas. Jadi bukan uji T nanti membandingkan itu. Jadi nggih, Pak. membandingkan yang data kita dengan data rata-rata tadi bukan uji rata-rata, tetapi menjadi uji median nanti, uji U namanya, atau uji median. Nah, itu sebagai pengganti uji T apabila data tidak normal. Ada juga di SPSS, kita tinggal pilih non-parametrik. Ini kan sudah kita pilih non-parametrik tadi, tapi nanti pilihannya nanti ke uji U, bukan uji T. Ya, Nggih, Pak, makasih. oke. Kalau sudah, berarti untuk latihannya silahkan ambil satu kelompok data, lalu uji normalitasnya. Apabila tidak normal, ambil data kelompok yang lain lagi, sampai ada data yang normal. Misalnya di antara 4 atau 5 kelompok data kita tuh ada yang normal. Ambil yang normal itu satu kelompok, lalu kita coba membandingkan misalnya dengan sebuah patokan umum. Kalau tadi saya ambil satu kelompok data, lalu karena kelihatannya tadi berada di sekitar 100 sampai 135-an, lalu kita anggap data itu data IQ. Lalu kita sebut rata-rata IQ nanti berapa. Nah, di sini tadi saya katakan rata-rata IQ satu kota itu diperkirakan atau dikabarkan 115. Lalu saya ingin menguji apakah sekolahan saya ini yang datanya dari 50 orang ini IQ-nya sama dengan data rata-rata kota itu ataukah beda. Nah, tadi akhirnya kan kita masukkan setelah uji normalitinya berhasil di uji normal, maka saya ambil uji T. Hasil uji T mengatakan beda. Jadi H0-nya ditolak bahwa IQ di sekolahan kita beda dengan rata-rata nasional, rata-rata lokal kita. Nah, karena beda itu plus nilai T-nya berarti lebih tinggi punya kita. Sehingga memang nampak di sini outputnya bahwa rata-rata 115 punya kita lebih tinggi yaitu 119. Nah, itu artinya. Nah, baik, jadi kan maksud saya latihlah melakukan ini, ambillah satu kelompok data, uji normalitas dulu. Kalau tidak normal kan kita belum belajar non-parametrik. Ganti aja lo data yang normal, cari dulu di antara 5 kelompok data kita atau 4, ambil satu. Mana yang normal, coba uji seperti ini. Nah, untuk latihan menguji uji rata-rata populasi. Oke. Ikuti aja langkah yang ada di bahan belajar kita tuh. Mudah, sangat operasional, sangat teknis itu menggambarkan langkah-langkahnya, jadi tidak terlalu sukar. Oke. Nggih, Pak. Nah, kalau sudah berarti itu materi kita hari ini memang agak sedikit. Nanti minggu depan kita membandingkan dua rata-rata dari dua populasi. Minggu depan kesamaan ya, dua rata-rata dari dua populasi. Yang akhirnya kita menguji populasi kita apakah sama dengan satu patokan yang ada atau tidak. Ujinya sudah kita coba uji T dengan didahului uji normalitas. Jadi kita menggunakan statistik parametrik. Langkahnya tadi sudah cukup jelas di SPSS. Nah, baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Silahkan waktunya digunakan untuk latihan. Mau sekarang latihan silahkan. Mau nanti, nah, kan patokannya ada panduannya di buku di bahan belajar kita, silahkan aja ikuti panduan di situ supaya kita beneran bisa
intinya kita bisa menggunakan SPSS untuk menguji data yang kita perlukan dalam penelitian kita. Oke, Izin sebentar, Pak. ya. Ini yang diuji ini sampel apa populasi, Pak? Iya, tetap data populasi itu kan ada pada sampel kita. Iya, iya. Ya, jadi maksud saya gini, dikatakan orang misalnya IQ di Kota Banjarmasin ini rata-rata 115. Lalu saya di SMA saya sebenarnya muridnya itu ada 350 misalnya. Saya ambil 50, saya tes. Lalu 50 itu kan sampel dari SMA saya. Mau saya banding apakah rata-rata populasi SMA saya sama dengan rata-rata sekota Banjarmasin atau tidak. Jadi yang kita banding ini memang rata-rata populasi, tetapi data yang kita gunakan data sampel dari populasi. Maka itu kan sampel dari populasi ini harus kita uji dulu apakah sampel kita ini berasal dari populasinya yang normal. Kalau dia normal populasinya, maka kita mengujinya dengan UJT. Kalau populasinya, kalau hasil dari sampel yang kita uji kan data sampel. Kita uji data sampel, tapi mengatakan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan menolak H0, dengan menerima H0 berbunyi data sampel itu berasal dari distribusi yang ada, berasal dari populasi yang normal. Data sampel itu kita uji, ternyata H0-nya diterima, maka berarti populasinya normal. Nah, kemudian data sampel itu pula kita uji apakah rata-rata data sampel ini yang mewakili populasi kita ini nanti rata-ratanya sama dengan rata-rata nasional, rata-rata kota kita. Jadi kita memang membanding populasi kita, sekolahan kita, tetapi sekolahan kita ini diwakili oleh sampel kita yang 50 orang ini. Kesimpulannya tetap populasi kita. Jadi kesimpulannya IQ di sekolahan saya ternyata lebih tinggi dari rata-rata IQ satu kota Banjarmasin. Di sekolahan saya. Padahal di sekolahan saya tadi orangnya 350, yang saya ambil sampelnya 50 aja yang saya tes, yang saya olah di SPSS. Itu maksudnya. Jadi data yang diolah, data sampel, tetapi itu sudah diyakini, diyakinkan bahwa itu berasal dari distribusi populasinya. Sampel itu benar mewakili populasi. Ya. Jadi yang kita uji memang uji rata-rata populasi. Setelah dari sampel itu kita ketahui rata-rata populasi saya sekian, dan sekian itu ternyata beda dengan rata-rata umum. Ya. Makasih, Pak. Oke, kalau sudah silahkan dicoba sambil kalau sambil mencoba itu kalau SPSS-nya masih perlu pandu dengan bahan belajar tadi ada panduannya teknisnya. Pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nah, ini. Baik. Nah, kalau sudah silahkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sementara sisa waktunya silahkan gunakan kalau ingin mencoba atau nanti lain kali mencoba, tapi dicobakan, jangan sampai tidak mencoba gitu. Supaya kita beneran nanti kalau ketemu di penelitian kita atau di ujian nantinya di ujian Statistik. akhir mata kuliah ini, karena nanti mata kuliah ini akan ada saya sampaikan satu ujian menguji hipotesis, tetapi dengan menguji itu sekaligus beberapa paket yang kita ini akan terlakukan. Artinya kalau saya katakan coba uji begini,
maka kita dengan sendirinya akan menguji normalitas, linearitas, lalu uji regresi, lalu uji ini, lalu uji ini. Semua akan kita lakukan padahal satu soal aja. Ya, datanya data masing-masing, tapi saya yang minta coba dibuat begini data Anda itu, maka ketika dibuat itu beberapa yang kita latihkannya akan terpakai di situ nanti. Ya. Nah baik, saya kira itu sementara saya izin untuk meninggalkan room. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom grup WA. Mudah-mudahan saya bisa jawab tanpa membuka share untuk SPSS. Oke, saya kira demikian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.